Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal OSN SMP IPA tingkat nasional tahun 2018. Baik, kita lanjutkan ke nomor 35. Pada suatu percobaan, suatu bahan disinari dari udara dengan berbagai sudut datang dan diamati jejak sinar yang dipantulkan dan yang dibiaskan. Saat sudut datang 30 derajat, sinar yang dipantulkan tegak lurus terhadap sinar yang dibiaskan. Maka dari data tersebut diperoleh indeks bias bahan adalah, ya, kita gambarkan sinar cahaya dari udara ke suatu medium. Ini garis normal, kemudian ini ada sinar, kemudian dibiaskan, dimana saat sudut datang 30 derajat, sinar yang dipantulkan tegak lurus terhadap sinar yang dibiaskan. Ini sinar yang dipantulkan. Sudut sinar pantul ini sama dengan 30 derajat terhadap garis normal. Nah, di sini diketahui bahwa sinar yang dipantulkan tegak lurus terhadap sinar yang dibiaskan. Ini. Jadi ini 90 derajat. 90 derajat. Ya, ini 30 derajat. Maka ini terhadap ini, ya, ini 60 derajat. Ya. Kemudian karena ini tegak lurus, maka ini otomatis 30 derajat. Dan sudut bias ini R sama dengan 60 derajat. Maka N udara, ya, sinar datangnya 30 derajat sama dengan, ini indeks bias medium kali sin 60 derajat, ya. Ini 1/2 sama dengan NM. Ini 1/2 kita coret. Jadi indeks bias medium sama dengan 1/3 atau 1/3. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 36. Dua buah lensa konvergen identik disusun secara berurutan. Jarak antara kedua lensa adalah 2f. Dengan f adalah panjang fokus lensa. Sebuah benda ditaruh pada jarak x di depan lensa pertama. Jika bayangan benda terbentuk pada jarak x di belakang lensa kedua, maka x sama dengan, ini kita gambar dulu. Ini ada lensa, ada dua lensa dengan jarak fokus f. Kemudian jarak antara lensa yaitu 2f. Kemudian benda terletak di jarak x, ya. Di jarak x. Jadi S1 itu sama dengan x. Kemudian jarak bayangan akhir yaitu S2 aksen, ya, itu sama dengan x juga. Maka menggunakan persamaan, ya, untuk lensa pertama, jadi 1/x, ya, 1/S1 ditambah 1/S1 aksen sama dengan 1/f, ya. 1/S1 aksen sama dengan 1/f min 1/x. Kita dapatkan S1 aksen sama dengan, ya, fx per x min f. Nah, ini jarak bayangan setelah benda melewati lensa pertama. Kemudian ini merupakan benda menurut lensa kedua. Jadi kita hitung dulu S2-nya. S2 sama dengan, ini jarak antar lensa 2f, maka 2
S2 sama dengan 2F min S1 aksen, yaitu Fx per X min F. Kita samakan penyebut menjadi ini 2Fx min 2F kuadrat min Fx. Fx min 2F kuadrat per X min F ya. Kemudian pada lensa kedua kita gunakan persamaan seperti pada lensa pertama, yaitu seper S2 ditambah seper S2 aksen sama dengan seper F. S2 nya kita masukkan, ini karena seper S2 maka kita balik X min F per Fx min 2F kuadrat ditambah seper X ya, sama dengan seper F. Ya, ini pindah seper X, kita pindah ke ruas kanan menjadi X min F ya. Fx min 2F kuadrat sama dengan X min F per X kali F kali X ya. Nah, gitu. Kemudian kita kalikan silang. Kita kalikan silang ya. Menjadi X min F ya kali Fx sama dengan X min F kali, kita taruh bawah sini, X min F kali Fx min 2F kuadrat. Ini F bisa kita keluarkan ya. Di X min F ini tetap Fx sama dengan X min F kali, ini F kita keluarkan, kali, mohon maaf, saya taruh di bawah saja, X min F kali F, kita keluarkan F, ini menjadi X min 2F. X min 2F. Kemudian kita coret ini. Ya. Ya, ini yang ruas kiri menjadi X kuadrat min Fx sama dengan, kemudian ini kita kalikan menjadi X kuadrat min 2Fx min Fx ya. Kemudian ditambah 2F kuadrat. 2F kuadrat. Kita coret. Ya, ini juga coret menjadi, jadi min 2Fx plus 2F kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi 2F kuadrat min 2Fx sama dengan 0. Kita duanya kita hilangkan. Ini menjadi F min X sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan penyelesaian F sama dengan 0 atau X sama dengan F atau F sama dengan X. Jadi jawabannya adalah C. Ya, nomor 37, sebuah partikel bermassa 5 gram dan bermuatan listrik 100 E, di mana E 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Digantung dalam ruang bermedan listrik seperti pada gambar di samping ini. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka dalam keadaan setimbang besar medan listrik tersebut adalah. Jadi pertama kita harus gambarkan gaya yang ada pada muatan ini.
Jadi ada gaya berat, kemudian searah medan listrik ada gaya Coulomb. Ya, ini E-nya medan listrik, kemudian Q-nya muatan. Kemudian di sini karena ada tali, maka ada tegangan tali. Nah, kita proyeksikan ke arah vertikal, maka tegangan talinya menjadi T cos 30. Untuk arah horizontal, ini menjadi T sin 30 derajat. Maka dari gambar ini kita dapatkan pada saat kesetimbangan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Maka T sin 30 itu sama dengan Q, kemudian T cos 30 sama dengan M kali G. Kita bagi T sin 30 dibagi T cos 30 menjadi sin 30 per cos 30 sama dengan EQ per MG. Kemudian kita masukkan nilai variabel ya yang sudah diketahui. Sin 30 ya, ini setengah per setengah akar 3 sama dengan, kemudian ini medan listrik yang dicari, kemudian Q-nya 100 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Masanya 5 gram, 5 kali 10 pangkat min 3 kalikan 10. Ini kita coret, ini menjadi 1/3 akar 3 ya. Ya, kemudian ini menjadi E ya, ini menjadi E kali ini kita coret menjadi 10 pangkat min 17. Kemudian ini min 17 sama 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 14, kemudian dibagi 10 menjadi 10 pangkat min 15. Jadi ini 1,6 kali 10 pangkat min 15 per 5. Kemudian E sama dengan 5 per 1,6 ya, kali 3 akar 3 kali 10 pangkat 15. Ini kalau kita bagi menjadi 1,04 akar 3 kali 10 pangkat 15. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kemudian untuk nomor 38, ion bermuatan negatif bergerak dengan kecepatan V dan memasuki ruang dengan medan magnet tegak lurus terhadap gerak ion. Akibatnya ion akan jadi, ini ada persamaan gaya Lorentz ya. Persamaan gaya Lorentz. Jadi QV cross B. Jadi kalau ada muatan, ini misalkan muatan arahnya ke utara ya. Kemudian ada medan magnet yang tegak lurus, kita misalkan ke bawah ya. Ini ke utara, ini ke bawah ya. Atau kalau di sini ini ke atas, ini menembus bidang kertas. Maka gaya Lorentz ini memiliki arah ini sesuai dengan aturan tangan kanan, maka kita dapatkan arah gaya Lorentz-nya ke kiri ya. Nah, ini untuk muatan positif. Kalau muatan negatif untuk ion, maka arah gaya Lorentz-nya ke kanan. Maka ion akan dibelokkan ya. Ini karena ada kecepatan, maka ini ada gaya Lorentz, maka ini resultannya gini. Jadi arah ion akan berbelok. Jawabannya adalah B.
Kemudian nomor 39, medan listrik yang ditimbulkan oleh silinder yang sangat panjang dan bermuatan yang tersebar serba sama, maka ya ini ada muatan silinder yang sangat panjang, kemudian bermuatan listrik, ya. Maka medan listriknya untuk yang A arahnya bergantung pada besar muatan. Salah ya. Jadi kalau arah itu bergantung pada jenis muatan. Untuk yang B besarnya bergantung pada jenis muatan. Salah. Besarnya itu bergantung pada besar muatan. Nah, untuk yang C besar dan arahnya bergantung pada besar. Jadi besarnya bergantung pada besar, arahnya bergantung pada jenis muatan. Jadi ini benar. Jadi jawabannya C. Kemudian untuk nomor 40, sebuah kompas ditempatkan secara mendatar di atas kompas tersebut terdapat kawat lurus mendatar yang membawa arus listrik dari selatan ke utara. Dan sisi sebelah timur kompas tersebut terdapat kawat lurus vertikal yang membawa arus listrik dari bawah ke atas. Jika medan magnet dari kedua kawat yang dirasakan oleh jarum kompas sama besarnya dan medan magnet bumi dapat diabaikan, maka kutub utara jarum kompas akan menunjukkan. Jadi kita gambarkan ini ada kompas. Ini utara, selatan. Kemudian di atas kompas ini ada arus. Arahnya dari selatan ke utara. Maka medan magnet akibat arus di atas kompas ini arahnya ke menggunakan tangan kanan, arahnya ke barat ya. Jadi arahnya ke barat. Arahnya ke barat. Jadi akibat arus ini kutub utara kompas akan berbelok ke arah barat laut ya. Kemudian di sisi sebelah timur kompas tersebut terdapat kawat lurus vertikal yang membawa arus listrik dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas kita bisa gambarkan ini medan ini arus ini ya. Ini dari bawah ke atas. Maka menurut aturan tangan kanan, medan magnet akibat arus ini arahnya ke untuk yang sebelah utara arahnya ke barat ya. Untuk yang sisi sebelah barat ini arahnya ke selatan. Ini B, ini B. Maka akibat arus ini kutub utara kompas akan semakin berbelok ke selatan. Jadi tetap arah kutub utara ke barat laut ya. Jadi jawabannya C. Jadi akibat arus yang ada di atas ini arah medannya ke barat. Nah, untuk yang jadi akibat arus yang ada di atas ini akan agak serong ke begini. Nah, kemudian akibat yang arus yang ada di sebelah timur, maka ini arahnya ke medannya arahnya ke selatan, maka akan semakin tambah berbelok ya, berbelok ke barat. Jadi tetap arahnya serong ke yaitu barat laut. Jadi jawabannya C.